Yuda, di sini kita mau ngapain sih Kak Yuda? Nah, di sini nanti kita akan melihat berbagai jenis ikan yang ada di dalamnya. Nah, kita juga akan dibantu oleh teman kita yang ada di dalam. Yuk, kita langsung masuk aja. Let's go! Let's go! Halo anak-anak, sekarang Kak Yuda sudah bersama dengan Pak Sugeng ya. Halo. Pak Sugeng ini akan memandu kita selama berada di Museum Air Tawar ini. Halo adik-adik, selamat siang. Kak Sugeng mengucapkan selamat datang di dunia air tawar Taman Mini Indonesia Indah. Selamat datang buat adik-adik dari sekolah SD Bina Mulia Cengkareng. Oke. Nah, Kak Sugeng akan mengajak kalian berpetualang di dunia air tawar. Ya. Ada apa aja yang ada di dunia tawar ini? Ya, pasti adik-adik penasaran dong. Ada apa saja yang ada di dalam dunia air tawar ini, Kak? Ya. Nah, Kak Sugeng akan mengajak adik-adik untuk menggunakan spesies-spesies ikan air tawar, Kak. Kak siapa namanya? Pak Yuda. Pak Yuda. Mungkin Pak Yuda juga, Kak Yuda juga akan baru tahu nih seperti apa sih dalamnya, ikan-ikan apa saja yang ada di sini. Iya. Oke. Langsung saja Kak Yuda. Oke, mungkin yuk. adik-adik sudah nggak sabar nih yang ada di dalam rumah ya. Kita langsung saja Pak. Oke, Ya, yuk. kita cari yang menarik. Oke, adik-adik, kita mulai saja dengan koleksi yang pertama yang ada di dunia air tawar. Nah, koleksi yang pertama adalah ikan asli Indonesia, yaitu ikan arwana merah atau siluk merah. Nah, ikan ini termasuk salah satu ikan asli dari Indonesia yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera. Ya, dan adapun ikan ini adalah dijadikan maskotnya dunia air tawar, adik-adik ya. Kenapa? Karena ikan ini salah satu ikan yang hampir punah, ya, sudah dilindungi sama undang-undang. Nah, biasanya ikan ini adik-adik itu hidupnya di perairan sungai di daerah Kalimantan, ya. Dia tergolong ikan karnivora. Di habitat aslinya dia akan memakan ikan-ikan kecil, udang, dan serangga-serangga air lainnya, ya. Oke, itulah koleksi yang pertama. Kita lanjut ke koleksi selanjutnya. Halo, nah sekarang kita lanjut ke koleksi yang kedua nih ya. Wah, unik sekali ya Kak ya. Wah, betul. Ini saya baru saja lihat dia bisa berenang. Wah, mau tahu nggak kan ini ikan apa, Kak? Ikan apa itu? Nah, adik-adik mungkin ada yang tahu ya, mungkin ada yang melihara di rumah. Nah, apa Kak Jura coba? Kira-kira? Ikan apa ya Kak Sugeng? Mungkin Kak Sugeng bisa ngomong. Oke ya, kalau saya jelaskan ya. Ini namanya ikan hantu. Wah, Seram sekali. wah, Pantesan ikan bisa jalan hantu. mundur ya. Nah, adik-adik, ikan hantu ini adalah ikan asli dari mancanegara Kak Yuda, yaitu dari Amerika Latin. Kak Yuda udah pernah ke Amerika Latin belum? Belum. Belum. Berarti sama kayak saya. Nah, adik-adik, ikan hantu ini adalah salah satu ikan yang punya kelebihan atau keunikan, yaitu dia mempunyai sirip seperti bendera. Ya, dia juga bisa berenang, maju, dan mundur. Itulah salah satu keunikannya. Dan selain itu, ikan ini dia tergolong ikan nokturnal, Kak Yuda. Mungkin Kak Yuda tahu ikan nokturnal itu apa nokturnal? Apa itu Kak Sugeng? Ya, jadi dia hidupnya seperti kelelawar, Kak Yuda. Oh. Iya, jadi aktifnya pada malam hari ya. Jadi kalau siang itu lebih banyak beristirahat atau tidur gitu. Nah, selain itu keunikan juga dia mempunyai energi listrik Kak Yuda. Oh iya? Tapi tidak besar. Nah, tapi fungsinya listrik ini difungsikan untuk mendeteksi keberadaan mangsanya Kak Yuda. Jadi untuk mengetahui mangsa yang berada, dia menggunakan aliran listrik tapi tidak besar. Jadi tidak berbahaya buat manusia. Halo adik-adik, nah tadi kita sudah melihat ikan-ikan yang kecil. Ya, kawannya mungkin adik-adik bertanya, oh ikannya kecil-kecil sih, emang ada nggak sih yang gede-gede? Wah, Ada nggak kira-kira? wah banyak sekali Kak Yuda. Nah, sekarang kita
sekarang kita berada di akuarium gerbang. Ini namanya gerbang ya. Di sini kita bisa melihat ikan dari bawah ya, dari sudut bawah kita bisa melihat. Sekali anak-anak ini. Ya. Kelihatan sekali keren. Nah, jadi di akuarium gerbang ini ada berbagai macam jenis ikan yang berasal dari berbagai daerah di dunia ya. Salah satunya mungkin ada di Indonesia. Di sini ada ukuran yang besar-besar. Yuk kita langsung saja kenalan sama ikan-ikan yang ada di akuarium gerbang ini. Nih adik-adik. Nih, ini adalah ikan lele ekor merah. Kenapa disebut ikan lele ekor merah? Ya, kita bisa lihat di sini ekornya mempunyai warna sedikit kemerah-merahan. Ya, salah satu jenis ikan lele yang mempunyai warna ekor berwarna merah. Nah, ikan lele ini mempunyai ukuran besar. Ya, di sana di alam aslinya bisa mencapai 1,5 meter. Nah, yang berasal dari Amerika Selatan atau Amerika Latin ya. Dan lanjut yang di bawah ya. Ya mungkin adik-adik ada yang tahu nih Kak Yuda. Ya. Apa ini Kak? Nah, mungkin udah nggak asing ya. Mungkin adik-adik lebih banyak tahu ikan pari air laut. Ya, tapi ada juga ikan pari yang hidupnya di air tawar. Wah, unik sekali. Iya, salah satunya adalah ikan pari Leopoldi. Ya, polgadot ya, bintik-bintik. Ini juga ikan pari dari luar negeri, yaitu dari Amerika Selatan. Dan dari Indonesia juga tidak kalah menarik dengan ikan dari luar, yaitu ikan tapah nih. Ikan tapah adalah salah satu ikan terbesar air tawar di Indonesia, Kak Yuda. Ya. Dan di alam aslinya, ikan tapah ini bisa mencapai panjang 1,5 meter. Wah, panjang sekali. Panjang ya, sekali ya. Dia dikategorikan ikan terbesar air tawar di Indonesia ya. Nah, Kak Sugeng, kira-kira untuk ikan ini apakah ukurannya bisa lebih panjang lagi? Ya, jadi ada ikan-ikan tertentu yang bisa lebih besar dibandingkan di sini ya. Tapi dengan catatan harus beda dengan di alam aslinya Kak Yuda. Kalau di alam aslinya mungkin dia perkembangannya lebih cepat karena mungkin makanannya dia nggak terbatas. Beda halnya dengan di sini. Kalau di sini kan makanan terbatas dan tempatnya pun berpengaruh. Itu yang mempengaruhi besar atau kecilnya ikan. Tapi di alam aslinya kita menemukan 1,5 meter. Oh gitu. Di alam aslinya pernah ditemukan 1,5 meter. Wow, oke. Baik anak-anak, ini sepertinya masih banyak yang ada di dalam. Mari kita lihat aja ya. Iya betul. Nah adik-adik, nah sekarang Kak Sugeng akan menunjukkan ke kalian ada ikan terbesar air tawar di dunia, Kak. Wah, boleh ditunjukkan sih, Kak? Wah, pasti ya. Pasti kita tunjuk. Yuk, langsung saja kita ke tempat. Oke. Nah, oke adik-adik. Nah, seperti Kak Sugeng janjikan kepada adik-adik, nah Kak Sugeng akan memperlihatkan ikan yang paling besar di dunia, ya. Ya, langsung aja yuk kita ke ikan tersebut nih, namanya nih. Ya, mungkin ada yang tahu adik-adik ikan apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, ini adalah ikan arapaima. Ikan apa? Ikan arapaima, ya betul. Nah, ikan arapaima ini adik-adik adalah ikan terbesar air tawar di dunia yang berasal dari Amerika Selatan, lebih tepatnya dari Sungai Amazon. Nah, panjangnya kalau di alam aslinya bisa mencapai 4,5 meter. Wow, besar sekali adik-adik ya. Dan beratnya ada yang bisa mencapai 200 kg. Wah, mungkin adik-adik bertanya, ikan sebesar ini makannya apa ya? Nah, untuk ikan arapaima adik-adik, dia tergolong ikan jenis karnivora, predator pasif. Ya, jadi sifatnya menunggu. Nah, adapun makanannya, dia kalau di alam aslinya adik-adik ya, dia makanannya ikan, ya, kodok, udang, kepiting, bahkan seekor burung, termasuk makanan dari ikan arapaima ini ya. Tuh. Jadi kalau di alam aslinya ada ditemukan panjangnya
sebesar sepanjang 4,5 meter dan beratnya 200 kg dan dinobatkan sebagai ikan terbesar air tawar di dunia. Kalau di tempat asalnya ini sebutannya bukan ikan arapaima, tapi sebutannya ikan pirarucu. Ya, artinya kemerah-merahan karena ikan ini mempunyai warna merah apabila dia tersorot langsung dengan sinar matahari ya. Yaitu oleh adik-adik ya, sekilas tentang ikan terbesar air tawar di dunia. Oke, lanjut aja kita ke koleksi yang selanjutnya yang tidak kalah unik dan menarik yang ada di dunia air tawar. Nah, ini adik-adik, ini adalah ikan buaya. Ya, kenapa disebut ikan buaya? Mungkin adik-adik bisa menjawab. Ya, kenapa? Iya, betul. Karena ikan ini mirip seperti buaya. Miripnya di mana? Ya, kita lihat dari moncongnya atau mulutnya. Kalau kita perhatikan, ikan buaya ini mirip seperti buaya mulutnya dan sisiknya juga. Ya, namanya ikan alligator platinum ya, berwarna putih. Nah, ikan ini berasal dari Amerika ya. Dia juga tergolongkan karnivora, pemakan daging ya, karena buaya juga makan daging. Ikan buaya pun sama, dia makan daging, tapi daging di sini bukan daging kambing atau sapi atau kerbau, tapi daging di sini adalah daging ikan ya. Dia tergolong juga ikan purba adik-adik ya. Ikan buaya ini adalah tergolong ikan purba yang masih hidup, sama halnya dengan ikan arapaima. Ikan arapaima juga tergolong ikan purba yang masih hidup sampai saat ini ya. Seperti halnya ikan buaya. Ikan buaya pun sama, dia tergolong ikan purba juga ya. Oke, lanjut adik-adik. Kita lanjut ke keluarga besar ikan asli Indonesia, yaitu ikan arwana. Ada beberapa jenis arwana yang ada di dunia air tawar ini. Yuk, langsung saja. Oke, adik-adik. Tadi kita sudah melihat-lihat ikan-ikan yang dari luar negeri. Dan sekarang juga kita lanjut ke ikan-ikan asli Indonesia yang tidak kalah menarik dan unik dengan ikan-ikan dari mancanegara. Nah, di belakang kita ada beberapa jenis ikan arwana. Salah satu ikan asli Indonesia. Kak Yuda, ternyata ikan arwana itu nggak cuma satu spesies loh. Wah, ada berapa banyak? Wah, sebenarnya ikan arwana itu banyak sekali. Ya mungkin. Menarik ya Kak? Oh pasti ada menarik, ada. Berapa jenis ini? Ada 3. Ini yang ada, tapi sebenarnya banyak. Ada arwana Nil, ada arwana Brazil. Dan dari arwana Indonesia ini ada 3 jenis yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ikan arwana Papua atau Irian atau Spiluk arwana. Nah, kenapa disebut ikan arwana Papua atau Irian? Karena arwana ini ditemukan di perairan di Papua. Ya, biasanya hidupnya di danau, Kak Yuda. Dan makanannya sama seperti halnya ikan arwana, yaitu dia terjenis ikan karnivora. Makanannya udang, ikan kecil, kepiting dan lain-lain. Dan lanjutnya lagi ada ikan arwana jenis yang paling keren, yang paling mahal di antara arwana-arwana yang lain, yaitu arwana supret. Wah, mungkin Kak Yuda kok bisa mahal sih? Iya. Kenapa ya? Salah satu yang mencolok di mata saya. Iya. Mencolok begini Kak Pati? Wah, enggak. Tapi Iya. warnanya itu Iya. mencolok sekali. Adik-adik bukan mencolok begini ya, tapi Iya. mencolok karena wah, warnanya lebih terang. Nah, adik-adik, kenapa ikan arwana seperti paling mahal di antara arwana yang lain? Yang pertama, dilihat dari warnanya Kak Yuda. Bagi orang Chinese itu simbol warna merah kemas adalah simbol keberuntungan atau hoki ya, yang dimiliki sama ikan arwana supret pertama itu. Yang kedua, ikan arwana seperti ini tergolong ikan yang sudah langka, sudah jarang ditemukan di alam aslinya. Makanya lumayan sulit ya, ini mungkin Sulit harganya mencapai puluhan Iya. atau ratusan juta. Betul, ada nyampe ratusan juta, bisa melebihi harga mobil. Wah, ya. Hanya ikan loh anak. Hanya ikan. Di harga kendaraan. Nah, maka dari itu adik-adik, kita sayangin ikan-ikan asli kita, terutama ikan-ikan arwana. Dan lanjutnya, kenapa dia mahal? Kedua, dia dibudidayakan rada susah, Kak Yuda.
Nah, jadi itu yang mempengaruhi harga ikan arwana spread ini. Gitu. Dan makanannya pun sama. Dan untuk makanan itu Kak Yuda, ini sangat berpengaruh ke warnanya. Jadi dia tidak boleh sembarangan dikasih makan apa aja. Jadi itu akan mempengaruhi warna ikan arwana spread ini. Dan biasanya untuk warna yang lebih mencolok, dia butuh nutrisi-nutrisi dari makanan dia makan. Seperti jangkrik di makanannya. Nggak boleh sembarang kayak daging, enggak. Jadi harus makan makanan yang bisa warnanya itu lebih terang. Warna betul. Oke, yang terakhir sini ada ikan arwana red Banjar. Nih adik-adik ya. Ini juga tidak kalah menariknya Kak Yuda. Ini juga ikan asli dari Indonesia yang berasal dari Kalimantan. Nah, seperti halnya ikan arwana lainnya, ini juga mempunyai keunikan, yaitu dia mempunyai warna merah di siripnya biasa Kak Yuda. Dia biasa keluar warna merah di saat dia kena sinar matahari langsung. Dia akan mengeluarkan warna merah. Karena di dalam jadi nggak kelihatan warna merahnya. Ya. Dan makanan pun sama, dia tergolong ikan karnivora. Ya, dia makan ikan, udang, kepiting dan lain-lain. Gitu. Ya, ini untuk koleksi ikan-ikan arwana yang ada di Indonesia ya Kak Betul, Yuda, ya. betul. Kita bisa lanjut lagi mungkin? Ya, pasti lebih seru lagi yang sana ya. Masih banyak ikan-ikan yang kita lihat. Oke. Wah, nih Kak Yuda. Nih. Sekarang kita berada di ekosistem dunia air tawar ya. Di sini adalah ekosistem sungai ya yang kita jumpai di hutan-hutan biasanya. Dan sini ada beberapa jenis ikan yang ada di ekosistem ini ya. Mungkin yuk adik-adik kita ke atas yuk. Ada apa sih? Ya? Ini buatan. Ya, buatan. Tapi nampaknya seperti alam. Betul. Betul. Ya, buat kalian-kalian yang misalnya mau berkunjung ke dunia air tawar, Ya. ini wajib ini harus ke tempat ini. Ya. Karena terlihat alami. Ya. Makanya adik-adik kalau kurang puas dengan video kita, adik-adik bisa langsung datang ke sini, ajak keluarga, teman-teman, kerabat dengan cara mematuhi protokol. Nah, yuk Kak Yuda kita kata. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa jenis ikan yang ada di ekosistem ini. Nih, yang pertama ini ada ikan koi. Wah keren ya. Nah, ikan koi ini masih satu kerabat dengan ikan mas Kak Yuda. Tapi ikan koi ini aslinya berasal dari Jepang dan Tiongkok, Cina. Nih ikannya, ya. Ini salah satu ikan yang Ada di yang sangat diminati untuk anak-anak. Biasanya mereka senang karena warnanya. betul. Nah, jadi ikan koi ini mempunyai warna yang lebih terang dibandingkan ikan mas biasa. Nah, sekarang Kak Sugeng akan menunjukkan sesuatu yang menarik kepada adik-adik yang ada di rumah, yaitu ikan ini Kak Yuda bisa menyusui loh. Oh, bisa menyusui? Iya, nih lihatnya nih adik-adik nih. Ya, Gimana tuh caranya? ini adik-adik ikan koi ini dia kalah dengan adik-adik ya. Ikan koi ini bisa menyusui loh. Nih dotnya nih, ya. Nih, tapi isinya bukan susu. Wah, isinya apa? Isinya makanan ikan koi nih tuh. Caranya gimana? Mungkin Kak Yuda penasaran gimana sih caranya? Gimana itu? Coba caranya? Kak Yuda Saya coba. baru lihat. Coba kasih Kak Yuda ke Boleh. Kita coba ya. Ya. Oke. Wah, langsung dikeroyok ini Kak Sugeng. Mereka ternyata menyusui. Wah, banyak sekali ini. Waduh. Ya. Oke, mereka langsung makan ya, menangkap langsung di dalamnya ya. Oke adik-adik, tadi sudah kita melihat atraksi dari ikan koi menyusui ya. Nah selain ikan koi, ada juga ikan patin albino nih di bawahnya nih ya. Ikan patin ini adalah salah satu ikan konsumsi adik-adik ya. Adik-adik juga bisa mengkonsumsi ikan loh. Karena ikan-ikan itu adalah
banget bagus sekali Kak Yuda untuk perkembangan tubuh buat anak-anak terutama ya. Ya makanya adik-adik dianjurkan untuk sering memakan ikan. Ya, karena di dalam tubuh ikan itu banyak sekali nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan sama manusia gitu. Nah, adik-adik nanti juga kita akan melihat sesuatu ikan yang paling ganas. Wah, sekali ya. Ada kan? Ada ya. yang ganas, yang menarik dan sebagainya. Pokoknya tidak kalah seru dengan ikan-ikan yang ada. Ini sangat menarik anak-anak. Yuk lanjut saja ya. Nah, tadi kan Kak Sugeng menyanyikan ada ikan yang paling ganas. Wah, apa itu Kak Sugeng? pasti penasaran ya. Mungkin adik-adik pernah melihat atau pernah mendengar ikan ini. Ya, tapi sekarang kita lihat secara langsung. Ya Kak Yuda biar nggak penasaran adik-adik ya. Nih adik-adik, mungkin ada yang tahu nih tuh ikannya tuh. Coba di zoom ke kamera tuh ya. Wah, ikan apa adik-adik? Ayo tebak, ayo ikan apa? Ikan apa? Ikan piranha. Ya, adik-adik pasti pernah dengar dong ikan ini ya. Nah, ikan piranha ini adalah salah satu ikan terbuas di dunia. Kenapa dia digolongkan salah satu ikan terbuas? Nah, coba adik-adik perhatikan ke mulutnya ya. Nah, adik-adik tuh. Nah, di mana letak buasnya? Nah, kita bisa melihat mulutnya tuh, dia mempunyai gigi yang sangat tajam. Wah, giginya tajam sekali adik-adik. Nah, gigi di sini berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya adik-adik ya, sampai hancur, sampai dia tersisa tinggal tulangnya saja. Ya. Serem sekali itu Kak Sugeng. Wah, iya, jadi adik-adik kalau punya ikan ini harus berhati-hati miaranya karena ikan ini sangat ganas. Tapi sebenarnya adik Kak Yuda, ikan ini termasuk ikan yang penakut. Oh, kok penakut? Iya. Padahal dia paling Ganas, iya, paling ganas ya. Dia kalau ganas itu karena dia mengkerubutan. Oh. Tapi kalau dia sendiri atau berdua, dia sebenarnya penakut. Oh, gitu. Nah, dan biasanya dia kalau dikasih makan, di sini kasih makan biasanya satu ekor ayam, dikasih makan, dia akan dihabiskan sampai tersisa tulangnya saja, saking ganasnya. Dan selain itu keunikan lain, ikan ini juga bersifat kanibal. Adik-adik apa tahu nggak kanibal itu apa? Apa itu? Apa? Kanibal. Ada yang tahu nggak? Kak Yuda mungkin kasih tahu Kak Yuda. Kanibal itu adalah dia mempunyai jiwa predator. Iya. Betul Kak Sugeng? Ya, lebih tepatnya kanibal itu bisa memangsa temennya sendiri, memangsa temennya. Jadi kalau ada temennya yang terluka atau sakit, dia akan dimangsa oleh temannya sendiri. Ya. Nah, adik-adik, ikan piranha ini adalah ikan asli dari sungai Amazon, yaitu dari Amerika Selatan. Dia termasuk sudah ikan karnivora. Dia hidupnya bergerombol atau berkoloni, ya adik-adik ya. Dan Kak Sugeng, ini kalau misalnya dipelihara di rumah, apakah membahayakan? ya, sebenarnya untuk ikan piranha tidak direkomendasikan untuk pelihara di rumah karena beresiko sekali. Andai kata adik-adik punya ikan ini, tolong jangan dilepas ke alam bebas karena akan merusak ekosistem yang ada di sungai itu. Ya, adik-adik makanya kalau untuk miara ikan ini tidak direkomendasikan. Jadi cari ikan yang aman-aman aja lah kayak udah. Jangan coba-coba ya. Nah, kayak koki nggak apa-apa ikan koki. Kalau ikan piranha nggak boleh. Ya, kita lanjut aja ya Sugeng. Oke, yuk. Nah adik-adik, nah sekarang di belakang Kak Sugeng ada ikan yang tidak mempunyai mata. Nih tuh, namanya ikan buta ya. Kenapa sebut ikan buta? Karena dia tidak mempunyai mata. Pasti ada pertanyaan dari adik-adik. Kalau matanya buta, terus nyari makanan gimana ya? Nah, pasti ada seperti itu. Nah, adik-adik, karena dia matanya buta, maka dia mempunyai kelebihan. Kelebihan apa? Yaitu dia mempunyai alat sensor di dalam tubuhnya atau di tubuhnya untuk mengganti matanya ya. Jadi alat sensor itu bisa mengetahui keberadaan mangsanya dan juga sebagai alat komunikasi sesama ikan buta ini. Nah adik-adik,
Nah, sekarang Kak Sugeng berada di akuarium A5. Nah, A5 ini ada ikan buaya. Sebelumnya kita sudah berkenan dengan ikan buaya juga, tapi jenisnya jenis platinum berwarna putih. Nah, di sini sekarang kita berada di bersama keluarganya ikan buaya atau ikan aligator gar. Nah, di sini berbagai macam jenis-jenis ikan aligator atau ikan buaya ini. Ada aligator gar, ada juga ikan aligator spatula. Nah, di sini ada berbagai macam ukurannya adik-adik ya. Ya, semuanya mirip seperti buaya. Seperti kita ketahui, kalau ikan buayanya ikan yang berasal dari Amerika Utara ya. Dia tergolong ikan karnivora, dia juga tergolong ikan purba yang masih hidup sampai saat ini. Nah, bagi adik-adik ya, kakak ingatkan lagi, bagi adik-adik yang mempunyai ikan aligator ini, kalau sudah besar atau tidak mau memeliharanya lagi, tolong jangan dilepas ke alam bebas atau ke sungai ya, karena ikan ini bisa bersifat predator. Karena kalau dilepas ke sungai, ikan yang ada di sungai akan habis dimangsa sama ikan buaya ini ya. Oke adik-adik, kita lanjut ke ikan selanjutnya ya. Oke adik-adik, nah sekarang kita lihat ikan selanjutnya ya. Ikan ini adalah ikan pari yang hidupnya di air tawar nih ya. Ikan pari air tawar ini namanya ikan pari leopoldi jenis polgadot ya. Polgadot itu aslinya bintik-bintik hitam. Nah adik-adik, ikan pari air tawar ini juga hampir sama dengan ikan pari laut, yaitu dia mempunyai mata di atas, mulutnya di bawah. Selain itu, ikan pari ini juga mempunyai senjata yang sangat berbahaya adik-adik. Jadi adik-adik kalau menemukan ikan ini jangan sembarangan dipegang ya, karena dia mempunyai senjata yang sangat mematikan. Di mana letak senjatanya itu? Nah adik-adik bisa ngelihat di ekornya itu ya. Di ekornya itu ada semacam kayak jarum yang menonjol ke atas. Itu adalah alat senjatanya dia, atau bisanya dia, atau racunnya dia. Apabila kita terkena sengatan dari ikan pari ini, maka kita harus buru-buru berobat atau ditangani secara cepat, karena bisa mengakibatkan kematian. Bahkan pernah ada satu kasus di Australia, seorang peneliti itu mati karena sengatan ikan pari ini ya. Nah, ini adalah ikan jenis pari leopoldi, yaitu ikan pari air tawar ya. Nah adik-adik, sekarang kita menuju ke ikan yang paling besar lagi ya. Tidak kalah dengan ikan-ikan yang ada di depan, sekarang ada ikan lagi yang ikan yang lebih besar lagi ukurannya ya. Nih adik-adik, ini adalah keluarga besar ikan bawal air tawar. Nih ya, ini keluarga besar dari ikan bawal air tawar. Nah adik-adik, ikan bawal air tawar ini adalah salah satu spesies ikan air tawar yang berasal dari Amerika Selatan. Dan kalau di alam aslinya adik-adik ya, ikan bawal ini adalah tergolong ikan herbivora, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan ya. Ini ada banyak sekali jenisnya, ada yang warna albino, ada juga warna gelap hitam dan lainnya. Dan tidak kalah unik lagi ya, kita ngelihat ikan yang paling besar ya. Nih, wah, ini ikan arapaima, cuman kita melihat dari sisi samping. Tadi kita ngelihat arapaima dari sisi atas. Nah sekarang adik-adik bisa melihat ikan arapaima ini dilihat dari sudut dari samping. Nih, itu ya. Ya, tadi adik-adik kita tahu ya, ikan arapaima adalah salah satu ikan terbesar air tawar di dunia. Dia dinobatkan sebagai ikan terbesar air tawar di dunia yang berasal dari Sungai Amazon. Ini kurang lebih ukurannya 2,5 meter adik-adik. Dan usianya kurang lebih 10 tahun ini ya. Tapi kalau di alam aslinya
pernah ditemukan ukuran 4,5 meter, tapi kalau ini masih kecil ya, udah sih kecil 2,5 meter lah ya, dan beratnya kurang lebih ya sekitar 80-an lah, 80 atau 90 ya adik-adik ya. Oke, kita ke air payau ya. Nih adik-adik, kita sekarang ke perairan payau. Nah, sini kakak jelaskan sedikit tentang payau. Adik-adik, payau itu adalah pertemuan antara air tawar dengan air laut. Oh ya, air tawar dengan air laut yang sebutnya air payau ya. Jadi ada beberapa jenis ikan yang hidupnya di air payau. Salah satunya ikan sumpit ya. Sini kak, nih. Ya. Ikan sumpit atau juga disebut ikan pemanah. Nih ya. Nih tuh ikan tuh ya. Dia mempunyai keunikan nih adik-adik ya. Ikan ini mempunyai keunikan yaitu dari cara makannya ya. Cara makannya itu seperti orang menembak atau menyumpit atau seperti orang meludah. Dan biasanya kalau di alam aslinya ikan ini makannya itu serangga-serangga yang ada di pohon. Seperti apa? Capung, kecoa, laba-laba. Caranya dengan cara menembakkan air dari mulutnya ke arah mangsanya. Dan biasanya jarak tembaknya itu kurang lebih 2 meter ya. Dan ikan ini biasanya hidupnya berkelompok. Dia akan terus menembakkan air ke arah mangsanya sampai mangsanya itu tuh jatuh ya. Ikan ini banyak ditemukan di perairan payau, yaitu di pesisir-pesisir pantai, biasanya di hutan bakau ya adik-adik ya. Oke, tadi sekilas tentang ikan sumpit yang hidupnya di air payau. Yuk kita lanjut lagi ke ikan selanjutnya. Ya adik-adik, ya tadi sudah kita lihat ikan yang lain. Sekarang kita akan lihat ikan yang unik. Ya, uniknya seperti apa sih? Nih, lihat adik-adik nih. Oh, keunikannya ya, dia itu bisa berenang terbalik. Oh, namanya ikan sindondontis adik-adik ya. Nah, ikan sindondontis ini adalah salah satu ikan yang unik yang berasal dari Afrika ya. Hidupnya di danau ya. Dia mempunyai ciri yaitu banyak sirip di sekitar tubuhnya. Dia tergolong ikan herbivora ya adik-adik ya, pemakan tumbuh-tumbuhan. Dan biasanya ikan ini ya hidupnya di danau-danau di sekitar benua Afrika. Yaitu keunikannya nih ya, dia berenang terbalik nih, tuh ya, keren ya. Wah, beda dengan ikan-ikan lainnya nih. Ideal juga nih ikan asli Indonesia, namanya ikan pelangi. Tuh, warna-warni seperti pelangi nih ya. Papua juga tidak kalah menarik ya, dia mempunyai kekayaan biota air tawar nih, salah satu ikan pelangi ya. Ikan pelangi ini ya hidupnya di danau adik-adik ya, dari Danau Sentani, salah satu ikan endemik yang ada di ikan ini hanya di Papua saja asalnya. Ya tuh ya, warna-warni seperti pelangi. Jadi ada beberapa jenis ikan pelangi sini. Ada ikan pelangi bosmani, ada pelangi merah, ada pelangi barat dan pelangi biru ya. Wah, ternyata adik-adiknya Indonesia juga tidak kalah hebat dengan ikan-ikan dari luar ya. Indonesia mempunyai ikan-ikan yang keren dan wah keren deh pokoknya ya. Tidak kalah dengan ikan-ikan yang dari mancanegara. Oke, ikan terakhir nih adik-adik. Nah, kakak akan menunjukkan ikan yang biasanya dijadikan makanan khas dari Palembang ya. Penasaran? Yuk kita langsung saja ke ikan. Nah adik-adik, udah tahu belum tadi ikan yang sering dijadikan makanan khas dari Palembang ya? Apa makanan asli dari Palembang, ada tahu? Apa? Pempek, betul ya, pempek. Nah, pempek itu berasal dari Sumatera Selatan yaitu Palembang. Nih, pempek itu biasanya ya bahannya itu dari ikan belida. Nih, ikan belida nih. Nih adik-adik ya, ikan belida. Nah, biasanya pempek ini pembuatannya ya digabungkan dengan ikan belida. Nah, ikan belida ini ikan asli dari Sumatera Selatan.
Nah adik-adik, biasanya ikan belida ini sering dijadikan makanan pempek dan juga sering dijadikan kerupuk khas Palembang ya adik-adik ya. Nah, nama belida sendiri ini diambil dari nama sebuah sungai di Sumatera Selatan, yaitu namanya Sungai Belida. Tuh, tempat habitat asli dari ikan belida ini, tuh ya. Nah, adik-adik, cukup sekian untuk kita berpetualang di dunia air tawar. Dan jangan kemana-mana, kita lanjut keseruan kita ke dunia serangga.